Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas lagi soal SJT untuk persiapan tes P3K Guru. Oke, nah sebelumnya kita juga ada upload video tentang soal-soal SJT, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian ada juga manajerial. Nah, teman-teman bisa cek di playlist atau teman-teman cek di beranda channel ini, di scroll saja. Di situ sudah banyak sekali kumpulan uploadan-uploadan mengenai soal-soal persiapan tes P3K Guru. Oke, langsung saja kita bahas ya. Anda mengajar di kelas yang memiliki seorang murid dengan gangguan spektrum autisme. Murid ini seringkali kesulitan untuk mengikuti instruksi verbal dan cenderung terisolasi dari teman sekelasnya. Sebagai guru, apa langkah terbaik yang Anda ambil? A. Anda mengabaikan kebutuhan khusus siswa tersebut dan mengajar seperti biasa dengan asumsi bahwa mereka akan beradaptasi secara alami. B. Anda memodifikasi cara penyampaian instruksi dengan menggunakan alat bantu visual dan mengatur sesi khusus untuk membantu siswa tersebut berinteraksi dengan teman sekelasnya. C. Anda meminta bantuan dari spesialis pendidikan khusus untuk bekerja secara individu dengan siswa tersebut, sementara Anda fokus pada siswa lain di kelas. D. Anda sering mengadakan diskusi kelas tentang autis dan inklusivitas, namun tidak mengubah metode pengajaran Anda secara signifikan. E. Anda membiarkan siswa tersebut belajar sendiri dengan materi yang sesuai sambil memantau perkembangan dari jarak jauh. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Jika video ini kecepatan, silakan di pause terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa menjalankan video ini ya. Nah, jangan lupa juga like dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Jika channel ini upload video terbaru, teman-teman bisa dapatin notifikasi dari channel ini. Oke, nah pertanyaannya di sini ya teman-teman. Sebagai guru, apa langkah terbaik yang akan Anda ambil ketika di kelas Anda ada murid gangguan spektrum autis? Nah, jadi dari A, B, C, D, dan E, kira-kira yang mana pilihan ganda yang merupakan solusi dari permasalahan pernyataan yang ada di soal? Nah, bisa kita lihat di sini ya. Yang A, Anda mengabaikan. Kata mengabaikan itu negatif, langsung kita eliminasi ya yang A. Terus yang E, Anda membiarkan siswa tersebut belajar mandiri dengan materi yang disesuaikan sambil memantau perkembangan dari jarak jauh. Ini ada positifnya, tapi negatifnya ini kata membiarkan, kita eliminasi. Kemudian yang D, Anda sering mengadakan diskusi kelas tentang autis. Nah, ini mengadakan diskusi ya, ini tidak fokus kepada satu orang, ini lebih ke siswa yang lain ya, jadi kini kita eliminasi. Terus yang C, Anda meminta bantuan dari spesialis pendidikan. Ini juga benar, tapi ini kurang tepat ya. Terus yang B, Anda memodifikasi cara penyampaian instruksi dengan menggunakan alat bantu visual dan mengatur sesi khusus untuk membantu siswa tersebut berinteraksi dengan teman sekelasnya. Nah, jadi yang paling benar dan berpoin tinggi itu di pilihan B ya. Karena dia fokus terhadap salah satu orang yang gangguan autis. Karena di sini ya, soalnya itu berfokus pada satu orang yang mengalami gangguan autis, tapi dia sering kesulitan untuk mengikuti instruksi verbal. Nah, yang paling tepat itu adalah pilihan option B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda mengajar di kelas yang beragam, termasuk beberapa siswa yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Salah satu siswa yang berbahasa ibu lain tanpa
kesulitan memahami instruksi dan materi pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk memastikan bahwa siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik? A. Anda terus mengajar seperti biasa, berharap siswa tersebut akan menyesuaikan diri seiring waktu. B. Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak serta menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu siswa tersebut. C. Anda meminta siswa lain yang fasih dalam kedua bahasa untuk membantu penerjemahan instruksi dan materi pelajaran untuk siswa tersebut. D. Anda mengadakan sesi tambahan khusus untuk siswa tersebut membantu mereka memahami materi dalam bahasa Indonesia. E. Anda mendorong siswa tersebut untuk mengikuti kursus bahasa Indonesia di luar sekolah tanpa mengubah strategi pengajaran Anda di kelas. Oke, kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat? Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat di sini ya. Soalnya ya, pertanyaannya, bagaimana Anda menangani situasi ini untuk memastikan bahwa siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, ini kita garis bawahi ya. Kira-kira dari pilihan A, B, C, D, dan E, yang mana yang memberikan solusi agar siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Yang A, Anda terus mengajar seperti biasa. Nah, ini kurang tepat, eliminasi langsung ya. Karena mengajar seperti biasa, jadi kita tidak peduli ya dengan siswa tersebut, tidak ada solusi. Terus yang E, Anda mendorong siswa tersebut untuk mengikuti kursus. Nah, ini lebih ke saran ya, saran masukan ya, tapi tidak ada tindakan yang benar-benar. Kita lihat lagi yang D, Anda mengadakan sesi tambahan khusus. Nah, ini boleh kita checklist dulu karena ini positif. Terus yang C, Anda meminta siswa lain. Ini kurang tepat. Kemudian yang B, Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak serta menggabungkan beberapa instruksi dan materi pelajaran untuk siswa tersebut. Ini juga positif. Nah, kira-kira teman-teman, kita lihat dari B dan D, yang mana kira-kira yang memiliki skor tertinggi ya, yang kira-kira dapat menyelesaikan persoalan yang ada di soal ini ya. Nah, yang paling tepat dan bisa mengatasi dan memberikan solusi untuk permasalahan di soal yaitu adalah di option B. Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak serta menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu siswa tersebut. Nah, alasannya di sini karena ya pendekatan inklusif yang memanfaatkan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan cara penggunaan bahasa ibu siswa, bahkan secara terbatas menunjukkan empati dan upaya untuk melibatkan mereka. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Anita, seorang guru bahasa Inggris di SMP Harapan Bangsa, menyadari bahwa beberapa muridnya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, khususnya dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dia ingin memanfaatkan asesmen sebagai alat untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini? A. Bu Anita menugaskan siswa untuk merekam video diri mereka sendiri sedang berbicara tentang topik yang tepat yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. B. Bu Anita menggunakan tes pilihan ganda reguler untuk menilai pemahaman siswa tentang kosakata dan tata bahasa yang telah diajarkan. C. Bu Anita mengadakan role play di kelas di mana siswa harus berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dan dinilai berdasarkan kemampuan komunikasi mereka. D. Bu Anita memberikan tugas esai yang harus ditulis siswa di rumah untuk mengevaluasi kemampuan menulis dan pemahaman mereka. E. Bu Anita menyelenggarakan diskusi kelompok tentang buku atau artikel yang telah dibaca dengan setiap siswa wajib memberikan pendapat. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat.
Nah, kita lihat di sini ya, ini soalnya tentang metode asesmen. Ya, dari pernyataan di soal, kira-kira metode asesmen mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini? Nah, tujuannya yaitu adalah dia ingin memanfaatkan asesmen sebagai alat untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Nah, cara untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa ya di sini ya kata kuncinya ya. Kira-kira metode asesmen yang mana ya yang paling tepat agar bisa meningkatkan keterampilan komunikasi siswa? Dari pilihan A, B, C, D, dan E, kira-kira yang mana yang paling tepat? Kita lihat yang E. Bu Anita menyelenggarakan diskusi kelompok tentang buku atau artikel yang telah dibaca. Diskusi kelompok. Nah, ini positif, kita checklist dulu. Terus Bu Anita memberikan tugas esai. Tugas esai itu kurang meningkatkan keterampilan komunikasi siswa ya, kita eliminasi langsung ya. Terus Bu Anita mengadakan role play di kelas di mana siswa harus berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Ini kita checklist dulu ya. Kemudian Bu Anita menggunakan tes pilihan ganda. Tidak, ini salah. Kita eliminasi ya, karena ini tidak meningkatkan keterampilan komunikasi ya. Terus yang A, Bu Anita menugaskan siswa merekam video. Nah, ini juga positif. Jadi antara A, C, dan E, kira-kira yang mana ya yang paling tepat untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa? Yang paling tepat yaitu adalah option A. Bu Anita menugaskan siswa untuk merekam video diri mereka sendiri sedang berbicara tentang topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. Karena merekam video diri sendiri itu memungkinkan siswa untuk berlatih berbicara dan memberikan kesempatan kepada Bu Anita untuk menilai kemampuan berbicara setiap siswa secara individual. Ini mendukung pengembangan keterampilan berbicara dan mendengarkan secara efektif. Jadi yang paling benar dan memiliki skor tertinggi itu adalah option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di kelas Anda ada seorang siswa dengan ADHD yang sering mengalami kesulitan untuk tetap fokus selama pelajaran dan cenderung mengganggu teman sekelasnya. Sebagai guru, tindakan mana yang paling efektif untuk mendukung siswa ini dan memastikan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh kelas? A. Anda mengabaikan perilaku siswa tersebut dan berharap mereka akan belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kelas secara alami. B. Anda memberikan tugas-tugas yang lebih menantang dan beragam untuk menarik perhatian siswa tersebut sambil mengatur waktu istirahat yang lebih sering. C. Anda mengatur tempat duduk siswa tersebut di bagian belakang kelas agar tidak mengganggu siswa lain. D. Anda meminta bantuan dari konselor sekolah untuk merancang rencana pendidikan individual yang khusus untuk siswa tersebut. E. Anda menerapkan sistem reward dan punishment yang ketat untuk mengontrol perilaku siswa tersebut di kelas. Oke teman-teman, ini merupakan pertanyaan bonus ya. Teman-teman pikirkan terlebih dahulu. Setelah itu ketika teman-teman dapetin jawabannya, teman-teman tulis di kolom komen sertakan alasan teman-teman kenapa teman-teman memilih pilihan ganda tersebut ya. Misalnya teman-teman memilih A, sertakan alasan teman-teman kenapa teman-teman memilih jawaban pilihan ganda A ya. Nah mungkin hanya itu yang kita bahas di video kali ini ya. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya ya teman-teman. Pastikan teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng karena setiap kita upload video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Kemudian teman-teman boleh share juga video ini ke sosial media teman-teman atau grup teman-teman belajar. Teman-teman boleh share. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.